Selanjutnya kami persilakan kepada salah satu penanya dari pesantren Darunja. Silakan Mas, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Ya, dilepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadafi. Saya ingin bertanya Ustadz. Biasanya seseorang untuk mempersiapkan bekal kematian, dia berusaha untuk mengistiqomahkan amalannya. Seperti dia melakukan sholat duha 8 rakaat setiap hari atau sholat tahajud setiap malam. Tapi apakah seseorang itu ketika tidak melakukan suatu amalannya tersebut dikarenakan suatu urusan yang mendesak dan itu bersifat wajib, atau dia tidak melakukan sholat tahajud padahal sebelum tidurnya dia udah niat untuk melakukan sholat tahajud, tetapi karena kebablasan untuk bangunnya mendekati subuh, dia tidak bisa melakukan suatu amalan tersebut. Apakah dia tetap tergolong sebagai hamba orang-orang yang berusaha beristiqomah, orang-orang yang istiqomah? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki tentang istiqomah ini. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan hamba Allah itu adalah yang istiqamah walau dalam jumlah yang sedikit. Jadi kadang ada orang yang ketika dia mengejar amalan, yang dia hitung adalah seberapa banyak pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu, karakter ibadah ada 3. Yang pertama adalah ibadatul abid. Ibadahnya orang yang dia bukan karena pahala, bukan karena cinta, tapi dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut. Saya nggak sholat, takut ah. Sama kayak orang pakai helm, naik motor. Pasti rata-rata anak muda ketika dia pakai helm ditanya kenapa pakai helm? Jawabannya takut polisi. Padahal ketika pakai helm manfaatnya adalah untuk kepalanya sendiri. Ini ibadatul abid. Ada yang kedua ibadatul tujar. Orang yang beribadah hitung-hitungan sama Allah. Sholat jemaah 27 kali lipat, subuh catat, zuhur catat, malam kalkulasi. Ini kayak debt collector, semua serba dihitung. Ada ibadah yang paling mantap, ibadah yaitu yang disebut dengan ibadatul arifin. Orang yang beribadah bukan karena takut, bukan karena hitung-hitungan kepada Allah, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dia tidak minta apa-apa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Bukan surgamu yang kami cari, bukan nerakamu yang kami takuti, tapi semata-mata ridhomu yang terus menjadi mimpi-mimpi kami. Nah, ketika orang sudah sampai pada tahap itu, kemudian ada satu waktu dia khilaf yang masih dalam ukuran wajar. Betul. Karena bagaimanapun salah, dosa itu tidak akan pernah lepas dari kita. Al insanu makanul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka ketika dia salah kemudian dia lupa, maka yakinlah itu semua ditutupi dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mempersiapkan diri menuju kematian. Sebelum kita sambung kepada penanya berikutnya, kita ingin mendengarkan sedikit pengalaman dari Ustadz Zaki waktu itu, waktu berceramah. Sempat pingsan dan sangat viral waktu itu, sedikit saja. Bagaimana ceritanya Ustadz? Ya itu karena rangkaian 3 bulan berturut-turut Guru. Jadi ada program donasi wakaf Al-Quran, donasi peduli Palestina. Jadi saya keluar masuk daerah, wilayah, karena tidak terlalu ketat ya, seperti di Jakarta, dari mulai Aceh, dari Subulus Salam terus turun ke bawah sampai ke Pekanbaru, ke Batam juga. Ya merasa kuat fisik. Tadi beliau sempat bilang nggak akan pernah bisa kecuali istirahat. Ya betul, karena memang Allah sudah menciptakan segala sesuatu ada ukurannya gitu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kita malam disuruh tidur istirahat, nanti nyari maisha itu siang. Ini kadang enggak, hayu aja. Tapi ya mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Insya Allah.